Ya, sahabat bincang politik, di saat ini kita akan ngobrol santai bersama seorang ahli kekuasaan global, Bang Arthur Jefferson Maya. Selamat siang, Bang. Selamat siang. Ya. Melihat dinamika kontemporer saat ini, kita akan mencoba mengkaji tentang apa yang sementara terjadi antara Israel dan Hamas, khususnya Palestina ya, Bang. Nah, tanpa berlama-lama nih, Bang, saya mau lihat pendapat Bang Arthur sendiri tentang bagaimana atau apa sih yang sebenarnya menjadi akar konflik permasalahan yang terjadi antara Israel dan Palestina. Baik, secara historis memang sangat panjang. Namun kita akan melihat singkatnya saja. Ada kolaborasi antara dua rejim kebenaran, di mana ada satu rejim kebenaran yang bersifat horizontal dan ada rejim kebenaran yang bersifat vertikal. Kedua ini kemudian menjadi satu kebenaran yang kemudian berkontradiksi atau terjadi perselisihan kebenaran di dalamnya. Secara teoritis, perselisihan tersebut akan menimbulkan yang namanya direct violence. Direct violence ini bisa menimbulkan atau berkonsekuensi signifikan terhadap apa yang terjadi selama ini mulai tanggal 7 Oktober. Rejim tersebut mengartikan bahwa adanya bentuk keyakinan terhadap sesuatu yang vertikal dan ada bentuk keyakinan yang bersifat horizontal. Di mana yang horizontal adalah mengacu kepada negara bangsa atau Westphalia 1648 dan yang vertikal ini mengacu terhadap faith atau keyakinan. Nah, bagian inilah yang kemudian menjadi direct violence pada sebelum-sebelumnya. Hari ini atau mulai tanggal 17 Oktober ini merupakan sesuatu yang tidak perlu kita kaget harusnya. Karena pemicunya sudah ada. Akarnya sudah ada. Akarnya karena kontradiksi tadi. Ada yang bersifat struktural, ada yang bersifat kultural antara Israel dan Hamas. Kalau kita mempertanyakan terus siapa yang benar dan siapa yang salah, maka jawabannya kedua benar dan kedua salah juga. Di satu sisi Israel menyerang Palestina atau Hamas dengan dalil bahwa dia diserang duluan. Di sisi yang lain, Hamas melakukan penyerangan ke Israel karena mengklaim secara kultural atau secara teologia bahwa tanah tersebut milik dia. Nah, inilah menjadi menarik dalam pembahasan akademik ya. Memang akhir-akhir ini banyak kaum akademik yang menganalisis terkait konflik ini dari perspektif yang berbeda-beda. Saya ingin melihat hal ini dalam perspektif konfliktual tentu saja. Jadi yang violence direct ini yang kemudian menciptakan konflik atau perang yang berkepanjangan. Karena memang ada dua diskursus yang bersifat horizontal dan ada yang sangat prinsipil yang bersifat vertikal. Baik di sisi Israel, secara historis tanah Kanaan merupakan tanah perjanjian, maupun di sisi Hamas atau Palestina. Ini merupakan tanah mereka dari dulunya. Itu sih secara singkat konflik antara Israel dan Palestina. Jadi kalau menurut Bang Arthur, konflik yang terjadi saat ini tidak perlu kita kaget gitu ya? Ya tidak perlu, karena memang pemicunya sudah ada. Sudah ada. Pemicunya sudah ada. Mau dibereskan seperti apa? Bereskan akarnya. Bereskan akarnya. Itu yang paling penting sih sebenarnya. Tapi Bang, melihat adanya konflik yang terjadi ini, kalau kita kajian lewat sistem intrusif, kira-kira menurut Bang Arthur ada nggak sih negara-negara adik kuasa yang bersembunyi di belakang salah satu pihak? Ini yang paling menarik sih. Tapi sebelum saya sampai situ, saya ingin bercerita sedikit tentang Mossadnya. Ada yang mengklaim bahwa Mossad kalah strategi dengan Hamas. Ada yang mengklaim Hamas lebih unggul dalam hal strategi. Menurut saya, Mossad tidak kalah dalam hal ini. Tidak kalah? Iya. Silakan berpersepsi seperti apa, tapi sepanjang sejarah, keunggulan Mossad itu tidak bisa diragukan. Namun kenapa hal ini bisa
ya bisa terjadi ya. Saya pikir ini menjadi PR riset bagi kita semua ya. Apakah ini benar-benar adalah strateginya kaum Israel, ataukah ini benar-benar kekalahannya Mossad? Nah, terkait sistem intrusif sudah pasti ada. Keterlibatan negara-negara besar luar kawasan dalam satu kawasan, apalagi di Timur Tengah, itu sangat kental. Negara-negara besar yang saya maksudkan ini merupakan negara-negara yang memiliki kekuatan militer, kekuatan ekonomi yang sangat tinggi. Pasti terlibat dalam konflik ini. Jadi secara detail memang kita tidak bisa menyebutnya langsung siapa negara-negara tersebut, karena data di lapangan juga saat ini masih minim keterlibatan negara besar dalam perang Palestina Israel. Tapi keterlibatan negara-negara adik kuasa tersebut kira-kira bagi Bang Arthur membawa dampak baik atau dampak buruk bagi kedua? Ada dua konsekuensi sebenarnya. Jadi sistem intrusif itu memberikan konsekuensi terhadap perdamaian negatif dan juga berkonsekuensi terhadap tendensi politik atau konfliktual. Jadi tergantung pendekatan yang dilakukan. Kalau negara itu memberikan atau berkontribusi pada perang ini melalui pendekatan yang multilateral arrangement, maka kemungkinan besar berdampak signifikan terhadap perdamaian negatif atau gencatan senjata. Namun kalau dilakukan secara bilateral, sistem intrusif dilakukan dalam pengaturan bilateral antara satu negara dengan Israel, maka kemungkinan besar terjadi tendensi yang tinggi atau ketegangan yang lebih tinggi yang kemudian bisa menciptakan perang yang berkepanjangan. Adapun variabel lain terkait sistem intrusif adalah intervensi militer. Ini yang harus kita hindari dalam hal keterlibatan negara besar, karena bisa menimbulkan chaos tentu saja di Timur Tengah ya. Ya Bang. Ya ini yang terakhir Bang. Kira-kira tentunya problem ini banyak memakan korban jiwa nih Bang, dan membawa banyak kerusakan antara kedua pihak. Menurut Bang Arthur sendiri, kira-kira adakah solusi yang tepat bagi pemerintah maupun lembaga-lembaga non-pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini supaya jangan berlanjut lagi? Solusi secara teoritis sih sangat banyak. Secara teoritis. Sangat banyak. Bahkan sebelumnya sudah ada yang namanya solusi dua negara. Itu state solution itu. Iya, maupun ada hal-hal lain seperti kemerdekaan Palestina. Itu pun solusi. Namun yang saya ingin sampaikan di sini, solusi tersebut tidak akan bisa dicapai jika kontradiksi yang kebenaran atau rejim kebenaran tadi tidak diselesaikan. Kelompok-kelompok yang memiliki kebenaran-kebenaran religius atau yang vertikal yang saya sebut tadi, ini harus mendapatkan mediasi. Jangan diasingkan. Hal yang pertama atau langkah yang pertama yang ingin saya bagikan sebelum kita sampai pada solusi dua negara atau apapun itu adalah membereskan kelompok-kelompok terasing yang termarginalkan. Iya, karena kalau kita memandang Hamas ini sebagai sebuah kelompok teroris dan lain-lain, ini tidak akan berakhir. Ini malah menimbulkan sesuatu yang baru ke depan. Mereka harus mendapatkan yang namanya mediasi keterasingan di sisi kelompok-kelompok yang terasing ini. Nah, itu harus dilakukan baik dengan aktor negara maupun dengan aktor non-negara. Masyarakat internasional harus terlibat dalam hal ini. Bukan dukungan kemanusiaan saja, tapi dukungan kepada mereka yang terasing ini harus dimediasikan supaya bisa berakhir perang ini. Kemudian untuk Israel sendiri, di Timur Tengah itu pun Israel mendapat status yang terasing juga. Karena dia dikelilingi oleh berbagai negara yang tidak secara langsung menyangkal akan keberadaan atau eksistensinya Israel di Timur Tengah. Nah, kedua pihak ini harus dimediasikan. Karena secara teoritis lagi, alienasi bisa berimplikasi terhadap perang yang berkepanjangan.
Ini harus bergerak semua aktor, bukan cuma negara. Kita support dukungan-dukungan terhadap kemanusiaan. Kita support semua dukungan terhadap pelanggaran HAM dan lain-lain. Ini harus dihentikan. Perang harus dihentikan, kita support semua. Namun, akar permasalahan harus diselesaikan. Yaitu mediasi rejim kebenaran tadi. Supaya semuanya terakomodasi, semuanya mendapatkan kepentingannya, maka menurut saya perang ini akan berakhir. Ya, baik dengan solusi dua negara tadi, ataupun dengan pemberian kemerdekaan terhadap Palestina, atau hal-hal lain yang bisa kita selesaikan. Ya, Bang. Jadi solusi yang sangat baik sekali bahwa kita harus mengoptimalisasi peran semua aktor gitu ya dalam hubungan internasional untuk melihat bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Baik, sahabat Bincang Politik, demikianlah diskusi singkat yang kita lakukan bersama Bang Arthur Jefferson Maya. Semoga diskusi singkat ini membawa dampak yang edukatif bagi kita semua untuk melihat bagaimana isu-isu kontemporer yang saat ini menjadi masalah bersama. Terima kasih.